Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Prayogi, jurusan PJJ Informatika. Ingin menyelesaikan UTS saya, yaitu mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Pak dosen, Pak Andi Asvin. Dan saya Dimas Prayogi dengan NIM 240401020049. Berikut adalah soal ujiannya. Yang pertama, halaman login, terdapat sebuah akses untuk menuju ke halaman register, begitu pula sebaliknya. Untuk halaman register tidak memiliki aksi apapun jika tombol register diklik. Di sini kita bisa lihat tidak ada tombol aksi apapun. Admin maupun user tidak ada. Tapi ketika login, coba kita lihat kembali lagi lihat soalnya. Oke. Nah, lalu soal nomor dua adalah pada halaman login terdapat tiga inputan yaitu username, password, dan status. Proses login berhasil jika username, password, dan status sesuai dengan data yang sudah diregistrasi. Untuk statusnya menggunakan option dan memiliki dua item yaitu admin dan user. Di sini ada dua admin dan user. Yang pertama kita coba salahkan statusnya. Nah, di sini username, password, dan status tidak sesuai. Karena ada tiga kondisi di mana tidak bisa berhasil login yaitu username, password, dan status. Kita coba sekarang passwordnya benar, password dan statusnya benar. Maka berhasil login. Untuk kondisi ini kita sudah lewati yang nomor dua. Nah, di sini user Dimas berhasil login. Pada halaman dashboard tampilannya silakan disesuaikan dengan menggunakan framework Bootstrap. Paling tidak memiliki dua minimal fitur CRUD. Delete, update, delete. Silakan sesuaikan dengan studi kasusnya. Di sini saya coba studi kasusnya yaitu tentang aset, aset dari IT. Nah, kita di sini bisa lihat ada 6 total aset. Di sini ada 6, ada 4 yang aktif, statusnya di sini 4 aktif, ada yang satu maintenance, ada lagi yang satu inaktif. Nah, untuk kategori di sini ada kategorinya ada server, storage, network, dan firewall, satu lainnya. Di sini ada network dan firewall ada dua, servernya ada dua, storage ada satu, serta yang lainnya ya itu juga ada satu. Kita coba mulai CRUD-nya. Kita coba tambahkan. eh, nah, saya tadi udah beberapa kali ngambil sampel, ngambil contoh. Kita coba, kita bisa coba lagi. Nah, tadi juga berhasil batalkan. Kita kembali, tidak ada action apapun, hanya kembali ke dashboard ini. Nah, di sini kita coba PC lobby. Kita bikin statusnya ini, yang lainnya. Pilih lokasi di kantor pusat. Nah, lokasinya saya bikin ada 4 data center, kantor pusat di lantai 1, 2, 3. Nah, di sini untuk pengisian ini, saya menggunakan fitur modal di sini. Biar biar tidak menambahkan halaman lagi. Nah, di sini ada statusnya. Statusnya seperti saya bilang ada aktif, inaktif, maintenance, dan dispose. Di sini, Visual Lobby kita bikin statusnya simpan. Oke, aset baru berhasil ditambahkan. Ada alertnya di sini. Ya, di sini kita coba bikin. Kita coba hapus. Kita coba hapus deh. Delete-nya, kita coba hapus. Delete. Di sini ada pop-up warning untuk penghapusan. Terus habis itu ada alert juga aset berhasil dihapus. Tidak ada lagi. Nah, di sini kita
pengen coba fitur edit. Di sini monitor SDM lantai 3. Ternyata mungkin SDM-nya pindah ke lantai 2. Kita coba edit lokasinya, update. Nah, aset berhasil diperbarui. Asetnya berubah, kantor pusat dengan lantai 2. Berhasil diupdate. Nah, di sini eh, karena usernya tidak bisa di-create, saya coba bikin CRUD di usernya. Ini user yang saya sudah coba berhasil buat. Ada Dimas dan Prayogi di usernya, ada Andi dan Asvin sebagai adminnya. Nah, terus pada halaman dashboard tampilan saya akan sesuaikan dengan menggunakan framework Stripe. Paling tidak begini. Oke, kita sudah lewati. Oke, tampilan. Oke, edit. Nah, habis ini pada halaman dashboard buatkan juga sebuah tombol logout agar pengguna bisa kembali ke halaman login. Kita coba ya. Logoutnya ada di kanan. Berhasil login. Oke. Nah, terus habis itu pada soal berisi source code bisa dimasukkan ke dalam GitHub, Drive atau lainnya. Screenshot output program dan silakan membuat video. Nah, baik, berikutnya kita akan coba ke bedah ke source code. Yang pertama adalah config.php. Sudah banyak yang kita ketahui adalah config PHP adalah script PHP yang mengkoneksikan ke database. Nah, database ini kebetulan di lokal, aksesnya masih root, masih sama dengan nama database-nya IT Asset Management. Kita coba bisa buka di web sini, PHP admin, harus nyala ya. Sambil menunggu, kita coba ke yang lain. Nah, indeks ini halaman login awal, headernya. Biasanya dipanggil sewaktu aplikasinya dipanggil di URL di sininya. Oh, nih, kebetulan PHP adminnya udah kebuka. Oh, sambil loading. Nah, di sini ada aset, user, ada 6 1 2 3 4 5 6. Di sini ada user, 1 2 3 4. Nah, terus nih, begini. Nah, ini kenapa di apa namanya langsung ke indeksnya, langsung ke sini, login.php, karena kita ada state sini di indeks waktu di aplikasinya di URL-nya langsung masuk ke login.php. Lalu setelah masuk ke indeks, otomatis ke login. Tampilan loginnya adalah script PHP loginnya adalah seperti ini. Yang pertama pasti konekkan ke config.php. Di sini ada user ID. Jika lolosnya, habis itu dashboard.php-nya, habis itu exit. Nah, di sini ada request methodnya. Request methodnya ada 3. Ada username, password, sama status yang tadi kita di depannya. Nah, habis itu adalah if username, password, sama status kosong, maka semua field harus diisi. Nah, di sini ada kondisi di mana user ID, status, sama passwordnya itu harus sesuai. Karena kalau tidak sesuai, maka akan ada notif error seperti itu. Nah, ini di sini tampilan apa namanya HTML-nya. Di sini saya menggunakan Bootstrap 53 di sini. Habis itu ini ada bodinya, HTML buat bodinya. Sini ada card login yang di sini. Terus ada avatar circle di sini, form login, button login, sama login hover. Nah, di sini nanti. Di sini ada berikutnya ada fungsi script. Ini di sini buat login di dalam sini, di tampilan sini, login di dalam cardnya, login, terus ada username. Nah, di sini masukkan username. Value-nya langsung ke post ke tabel username. Di sini ada password juga. Habis itu ada status.
Statusnya di sini ada langsung di hardcode di sini, post statusnya ada value-nya, ada admin sama user di sini. Langsung create. Nah, di sini optionnya, nah di sini value-nya. Terus habis itu login. Nah, di sini juga ada dijelaskan kalau ada tulisan di sini daftar di sini, maka masuk ke register.php. Nah, di sini menggunakan Bootstrap di sini register.php ini URL-nya. Maka kita masuk ke register.php di sini. Oke, sama seperti tadi, cuma dia tidak ada action apapun di sini. Buttonnya sama, kata sama. Nah, perbedaannya ada tadi lihat di sini ketika tulisan register tidak ada apapun di sini. Beda sama login, submit. Terus habis itu langsung ke post, ada postnya di sini. Kalau register tidak ada. Tidak ada postnya, cuma hanya tulis-tulis doang. Nggak ada postnya. Nah, di sini masuk di sini atau biasanya ada di tampilan login ada masuk di sini. Maka langsung connect ke login. Coba pakai tes Dimas. Set. Nah, di sini dashboard. Kita lanjut ke dashboard. Inti atau yang banyaknya di sini, pasti banyaknya di sini karena di tampilan utama. Yang pertama adalah, nah, di sini user ID-nya yang tadi udah ada di sini, terus sama location login.php-nya, if nya. Nah, nah, di sini lokasi option itu buat manggil nanti pas di bawah array buat submit, bisa buat edit, bisa buat create. Nah, di sini fungsi delete-nya, jadi tadi kayak ada alertnya aset berhasil dihapus. Nah, ini ngepost itu action create-nya. Nge-create-nya aset, nah alertnya juga ada aset baru berhasil diperbarui. Mungkin bukan alert kali ya, notifikasi. Di sini ada juga buat update-nya. Update-nya dia manggil, ya kan? Ini ada form-form yang wajib diisi. Yang mana edit ya? Nah, kayak tadi bintang merah ini, bintang merah itu wajib diisi. Makanya di sini di komen yang harus ada notif errornya. Terus habis itu berikutnya. Nah, ini buat ngecount nih. Ngecount ada yang ada tabel-tabel di situ, statusnya, tipenya di sini. Terus habis itu total aset yang tadi ada di dashboard, dashboard ini. Total aset di array. Nah, terus itu search, filter tipe sama status di sini buat fungsi ini. Nah, ini buat panggilan array. Nah, di sini searchnya. Jadi, nah, ini buat ngecount asetnya, buat yang totalnya. Terus habis itu, nah ini buat editnya. Nah, di sini buat manggilnya background primary, batch aktif, status icon. Nah, ini buat yang di sini. Kita lihat server primary itu di sini biru. Buat manggilnya nanti dia ada di HTML, ada storage, hijau. Terus habis itu ada nih aktif, inaktif, maintenance. Nah, di sini dia. Buat manggilnya di sini. Nah, ini iconnya, ini warnanya. Di sini, di sini nggak ada iconnya kan karena nggak ditulis di sini. Nah, habis itu berikutnya. Nah, kita masuk ke HTML-nya. Dan sebetulnya kita panggil lagi bootstrap-nya. Nah, di sini sidebar buat top bar-nya.
Nah, di sini sidebar brandnya, brand icon. Nah, ini yang tadi brand iconnya, background icon, warna biru, ya. Sidebar navigasi, di sini HTML-nya ini top bar, di sini start card, card yang ini ada icon di sini. Nah, ini tadi batch aktif, backgroundnya ini gambar-gambarnya, tampilannya di sini. Ini button iconnya, ini modal, modal tuh yang buat nampilin tadi, yang masukin, masukin yang pop up itu. Nah, ini di dashboardnya, dashboard, user, di samping di kiri nih, mau logout di bawahnya. Ada button logout sini. Karena biasanya orang-orang familiarnya di kanan atau di bagian kiri bawah. Saya sebenarnya pengen mencontoh ATS Management ini aplikasi iTalk dari Komodo kalau nggak salah. Terus habis itu main konten. Nah, ini awal tampilan depannya. Nah, ini kalau alert-alert alert dari PHP yang kita buat update, kita taruh di sini. Nah, di sini baru berikutnya total aset, semua tipe dan status. Nah, ini kartnya. Di sini udah mulai. Ini yang aktif. Sini ada jumlah persenannya. Tadi buat yang di atas ada maintenance, status maintenance, total aset dari total berapa persen. Lalu ada inaktif sama dispose. Nah, di sini nih yang tampilan buat tadi server ini warna-warnanya sini. Terus habis itu ada color start cardnya. Nah, terus habis itu berikutnya ada data aset tambah aset nih. Udah masuk ke sini nih kart yang ini. Data aset tambah aset semua tipe di sini tampilannya semua status. Dia cuma naruh value doang, bukan bukan mengisi. Isinya pakai yang selected ini. Selected tipe-tipenya selected kan. Ini di mana? Di semua tipe. Selected ini. Server kategori. Terus habis itu, nah di sini aktif, inaktif ini langsung ditampilin. Nah di sini dollar tipe infonya, tipe info, sorry. Terus habis itu ada berikutnya ada filter, ada reset. Di sini filter tuh kalau udah kita udah ngisi, klik gitu. Terus habis itu ada nama aset. Nah di sini tabelnya tipe, lokasi, IP address, OS firmware, status, sama aksi. Nah di dalam aksinya nih yang dipakai Bootstrap, aksi di sini nih. Itu tombolnya. Hmm. Button icon, outline, rounded, ada pensil, edit, tuh ada ini delete, terus berikutnya, nah nih kartu yang di atasnya nih menampilkan nih yang di atas yang di sini menampilkan. Nah di hitung-hitungannya di data ngambil datanya nih total row page bantuan dari Bootstrap-nya atau page-nya, pagination-nya. Oke. Nah berikutnya modalnya apa sih? Modal tuh yang buat nampilin munculin pop-up-nya. Tuh, ini buat ya tambah aset. Nama aset, nah nama aset, tipe server.
storage, network, dan firewall lainnya. Itu buat yang status, yang di tipe aset. Dia di hardcode milihnya optionnya. Terus habis itu ada lokasi. Lokasi yang tadi udah ditaruh di atas, di paling atas di iya di script dashboard ini, di file.php ini. Itu ada IP address. Nah, IP address ini tipenya teks. Sama kayak OS firmware. Nah, terus habis ini, ini tipenya dia nge-select name. Beda dengan yang ini. Dia udah ada datanya, value-nya. Nah, di sini dia nge-valuein sendiri di sini. Habis itu keterangan, ini footernya. Batal dan simpan di sini. Sama ini seperti yang tadi. Nah, ini bedanya dia udah ada manggil data. Oke, edit. Kan dia udah manggil data tuh. Nama asetnya view aset, terus ininya nama row-nya udah manggil, sama kurang lebih kalau udah lewatin sini habis manggil terus ditimpa. Terus habis itu edit asetnya di button-buttonnya, fungsinya. Nah, ini pakai Bootstrap juga. Kita config udah, index udah, dashboard udah, login udah, register udah. Oh, user kurang lebih sama sih, sama seperti yang di sana. Nah, terus habis itu logout. Ya, logoutnya adalah konekin lagi ke config via PHP. Terus habis itu locationnya ketika ada logout, masukin ke login.php. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.